Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memakan sop kelelawar? Ya, menurut 4 madhab. Nah, sop kelelawar. Wow, ini ya. Saya belum pernah makan juga, ya. Nggak tahu rasanya enak atau tidak. Tapi kita lihat, ya. Dari ulasan bagaimana 4 madhab itu ya. Karena ini berkaitan katanya virus corona berkaitan dengan kelelawar dan ular. Nah, ini katanya kelelawarnya dibuat sop ya. Nah, ini kita tahu bagaimana, kita pengen tahu bagaimana seharusnya atau dalam pandangan madhab yang 4 itu tentang kelelawar. Yang pertama ya, ternyata para ulama berbeda pendapat ya, fihi ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat. Pertama, mayoritas ulama meliputi ulama madhab Syafi'i, ulama madhab Hambali, dan sebagian ulama madhab Hanafi menegaskan bahwa kelelawar haram dimakan ya. Jadi itu, menurut madhab kami diperbolehkan memakan burung layang-layang dan burung hantu, dimakruhkan memakan burung surat dan burung hudhud, sedangkan hukum memakan kelelawar ikhtilaf, diperdebatkan, tapi lebih condong kepada pengharaman. Tidak jauh dari berbeda dari Syekh Ibnu Abidin yang tadi disebutkan, salah satu ikon madhab Syafi'i bernama Imam An-Nawawi juga menyebutkan wal khufasyu haramun qat'an ya, dan kelelawar diharamkan secara pasti. Imam Rafi'i berkata, dan kadang-kadang ada perbedaan pendapat terkait hukum kelelawar, dari kitab Al-Majmu' ya, juz 9 halaman 22. Ya, itu Majmu' Syarh Muhadzab ya. Hal senada diungkapkan dalam kitab madhab Syafi'i yang lain, yaitu Hasyata Qalyubi wa Umairah sebagai berikut. Wa yutlaqul al-khuttafu 'alal khuffashi wa huwa al-watwatu wa huwa haramun aidon. Dan dikatakan al-khuttaf adalah jenis binatang kelelawar, yaitu watwat ya, yang mana hukumnya juga haram. Adapun pendapat madhab Hambali ya, tentang kelelawar disampaikan oleh tokoh fenomenal mereka, yaitu bernama Ibnu Qudamah. Dan diharamkan memakan al-khuttaf, al-khusyaf, al-khufas, yaitu kelelawar. Binatang-binatang ini diharamkan karena menjijikkan. Salah satu alasan ilah kenapa mereka diharamkan adalah menurut Ibnu Qudamah karena menjijikkan. Menjijikkan tuh standarnya kadang berbeda-beda ya. Tapi ada misalnya ulat gitu ya, entung ya, itu sebagian orang menjijikkan, tapi sebagian orang mau gitu loh, digoreng gitu. Apakah standar menjijikkan? Ini, tapi menurut ulama yang satu ini, beliau mengatakan karena menjijikkan ya, kelelawar. Anda megang kelelawar berani, jijik atau tidak? Mau? Apa kayak kucing gitu dielus-elus? Nah, itu ya, menjijikkan. Yang kedua, ulama mazhab Maliki menyatakan kelelawar hukumnya makruh ya, makruh dimakan. Syekh Muhammad As-Sawi menuturkan termasuk makanan yang makruh dimakan adalah al-watwat ya, dengan memberikan harokat fathah pada huruf wawunya, yaitu kelelawar ya, dalam Hasyatu As-Sawi ala Syarhi As-Shaghir ya, dari ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Jadi makruh. Yang kedua, pendapat pertama haram, pendapat kedua makruh. Pendapat ketiga, sebagian ulama madhab Hanafi yang lain menyatakan kelelawar boleh dimakan. Syekh Ibnu Abidin dari madhab Hanafi menuturkan, menurut madhab kami diperbolehkan memakan burung layang-layang, burung hantu dimakruhkan memakan burung surat dan burung hudhud, sedangkan hukum makan kelelawar diperdebatkan. Kenapa? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Sebagian saja dari madhab Hanafi ya. Maka kita ambil kesimpulan dong, bagaimana memakan kelelawar ya. Mayoritas ulama, yaitu madhab Syafi'i, Hambali, sebagian madhab Hanafi mengharamkannya. Ulama madhab Maliki memakruhkannya, sedangkan sebagian ulama madhab dari Hanafi itu membolehkannya, sebagian kecil saja. Dari ketiga pendapat ini, maka kita ambil pendapat yang kuat, yaitu haramnya kelelawar. Karena kelelawar merupakan binatang yang tidak wajar dimakan. Nggak wajar dong makan kelelawar itu ya. Ke restoran, ke warung makan, Pak, kelelawar gorengnya 1 ya, oseng-oseng kelelawarnya 2 misalnya. Nggak wajar ya. Dan dianggap menjijikkan ya, itu. Jadi apa namanya, pendapat terkuatnya seperti itu. Selain itu, kelelawar merupakan binatang yang haram dibunuh. Wah, ada dalilnya? Ada. Kelelawar haram dibunuh. Maka ketika haram dibunuh, maka haram pula dimakan. Karena nggak mungkin makan kelelawar hidup-hidup, pasti dibunuh dahulu. Kalau mau makan kelelawar mesti membunuhnya, padahal membunuh kelelawar hukumnya haram. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis berbunyi, la
la taqtulu ad-dafadi' fa inna naqiqaha tasbihun wa la taqtulu al-khuffasha fa innahu lama khariba Baitul Maqdis qala ya Rabbi sallitni 'alal bahri hatta ughriqahum. Ya, sallitni 'alal bahri hatta ughriqahum. Ini yang digaris bawahi. Janganlah kalian membunuh kata Rasulullah, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih, ya. Naqiqaha tasbihun. Kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi, ya. Jadi ada larangannya jangan membunuh kelelawar, ya. Nah itu, ya. Maka hanya saja ada catatan kecil, jika keadaan darurat memaksa seseorang untuk makan kelelawar seperti untuk mengobati penyakit misalnya, ya, maka diperbolehkan memakannya menurut mazhab Syafi'i selama tidak ada obat lain yang dapat menggantikannya, ya. Jadi memang hanya obat satu-satunya hanya kelelawar, ya. Tapi kalau selama ada obat lain dan itu yang halal, maka kita tetap harus yang halal dan itu, ya. Tapi kalau misalnya diketahui hanya obatnya hanya kelelawar, maka boleh memakannya untuk itu, ya. Apa namanya? Selama tidak ada obat lain, ya. Hanya itu saja yang bisa dengan obat. Karena itu adalah kemaslahatan sehat dan selamat, dan kemaslahatan itu sehat dan selamat itu lebih didahulukan dibandingkan kemaslahatan menjauhi hal-hal najis, ya. Ini dari ulama yang bernama Izzuddin bin Abdissalam, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, juz 1 halaman 146, ya. Jadi kalau kita bahas bagaimana sup kelelawar secara tuntas, ya. Anda sudah tahu, kita bisa diskusikan bersama-sama mungkin di kolom komentar. Jangan lupa terus ikuti video-video di channel ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.